Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika
di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, ya, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara
peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, ya, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, ya, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia,
kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati, yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera
pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati, yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan
keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history,
will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen Rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today is about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen Rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen Rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerjasama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen Rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen Rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide.
Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given
their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo
dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, ya, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto
menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today is about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang
beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today is about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama
anak bangsa sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, ya, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden
memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations.
And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today is about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum.
80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today is about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today is about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that
expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, ya, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today it's about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk
memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini, dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. 80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today is about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari
belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di satu hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air, ya, yang beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh jajaran aparat, baik aparat kepolisian maupun aparat TNI, kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik tingkat pusat, kemudian kepala daerah, gubernur, bupati yang dengan cepat dapat saling bekerja sama, menciptakan rasa persatuan, rasa kerukunan, rasa perdamaian di antara sesama anak bangsa, sehingga dinamika yang terjadi beberapa hari belakangan ini dapat segera pulih dengan secepat-cepatnya. Satu hari ini juga beliau memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala. Oleh karena itulah, demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk beliau berangkat malam ini dan keesokan malam beliau sudah akan kembali ke tanah air. Saya kira demikian. Welcome to China. The Chinese president and his wife welcoming guests arriving for the commemorative rostrum, engaging in friendly chit-chat and conversations. And today, the Tiananmen rostrum, steeped in the depths of history, will again witness new glory. It is a pretty long walk to ascend to the top of the Tiananmen rostrum. "80 decades ago, World War II ended with over 100 million casualties among soldiers and civilians worldwide. Chinese casualties were more than 35 million. And today is about commemorating the victory in that war, in the Chinese People's War of Resistance against Japanese aggression, as well as the World Anti-Fascist War. And now the leaders are arriving at that expansive viewing platform up on the Tiananmen rostrum. We understand that some of the veterans of the War of Resistance were given their own viewing spots on top of the Tiananmen rostrum. Crowds are welcoming. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31, namun karena adanya dinamika di dalam negeri, maka kemudian Bapak Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda keberangkatan. Dan dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari